Sebelum menonton kisah menarik ini, jangan lupa klik subscribe. Semoga setiap jari yang menekan tombol subscribe hari ini, Allah mudahkan segala urusannya. Amin, ya robbal alamin. Suara sangkakala yang pertama berbunyi dengan kekuatan yang sangat dahsyat dan memekakkan telinga, meruntuhkan langit dan mematikan seluruh makhluk hidup yang masih bernyawa di muka bumi fana. Gempa bumi raksasa mengguncang planet ini tanpa ampun, meratakan gunung-gunung dan menelan seluruh lautan ke dalam celah-celah bumi yang menganga lebar. Kegelapan total menyelimuti segalanya karena bintang-bintang di langit berjatuhan dan matahari tidak lagi mencarkan cahayanya yang menghangatkan. Tak ada lagi denyut kehidupan yang tersisa di planet ini, hanya puing-puing peradaban manusia yang berserakan di bawah langit yang runtuh. Setelah kehancuran total itu, alam semesta tenggelam dalam keheningan yang sangat mencekam dan tidak bertepi. Waktu terasa berhenti dan ketenangan yang mematikan menyelimuti seluruh jagat raya yang kini hanya berisi kehampaan dan kesunyian. Setiap atom di alam semesta menahan nafasnya, menunggu takdir selanjutnya yang akan segera diputuskan oleh Sang Pencipta. Suasana ini adalah bentuk hening yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah masa jeda yang sangat singkat sebelum dimulainya peristiwa yang akan mengguncangkan logika manusia. Di dalam keheningan total ini, miliaran jasad manusia yang telah mati dan hancur di dalam perut bumi tetap terlelap dalam tidur panjang mereka yang dingin. Mereka tidak menyadari bahwa waktu mereka di alam barzah akan segera berakhir dan mereka akan segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan segalanya. Tubuh-tubuh yang telah menjadi debu dan tulang belulang yang telah lapuk tetap tergeletak di tempat mereka masing-masing. Tak ada lagi mimpi atau kenangan, hanya kehampaan yang sempurna yang menyelimuti sisa-sisa kehidupan yang pernah ada. Masa penantian yang sangat menegangkan ini adalah sebuah misteri yang sangat besar yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu sains modern. Tiberias yang mengering di satu sisi dunia bukanlah tanda-tanda yang harus diabaikan semata, karena pola kejadiannya telah tertulis jelas dalam naskah nubuat akhir zaman. Waspadalah, karena ketika air di Danau Tiberias itu benar-benar habis, maka tidak ada lagi yang bisa menahan apa yang selama ini terkunci di balik dimensi yang sangat gelap. Analisis geologi yang menunjukkan kekeringan permanen adalah konfirmasi ilmiah bahwa masa depan yang diramalkan oleh agama adalah sebuah kepastian yang sangat mutlak. Keheningan alam semesta yang mencekam seketika pecah saat suara sangkakala yang kedua ditiupkan dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat dari yang pertama. Suara ini adalah sebuah panggilan spiritual yang sangat kuat yang menembus ke dalam celah-celah bumi dan membangkitkan kembali setiap sel yang telah mati. Getaran suara sangkakala ini membuat setiap molekul debu dan tulang belulang di dalam tanah mulai bereaksi dan tersusun kembali menjadi tubuh manusia yang utuh. Tak ada satupun jasad manusia yang bisa mengabaikan panggilan ini, karena ia berasal dari dimensi yang melampaui pemahaman manusia biasa. Bumi yang kita huni saat ini, dengan segala keindahan alamnya yang fana, seketika mulai terbelah secara serentak di seluruh permukaannya, tanpa ada satu inci pun yang terlewatkan. Suara gemuruh yang sangat dahsyat, yang jauh lebih kuat dari suara letusan gunung berapi terbesar, terdengar dari perut bumi saat tanah-tanah itu menganga lebar. Puluhan miliar makam dan liang lahat yang telah tertutup selama ribuan tahun tiba-tiba terbuka, memuntahkan kembali seluruh isinya tanpa ada satu pun yang tertinggal. Ini adalah detik-detik yang sangat mengerikan, sebuah fenomena geologi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika atau sains manusia yang sangat terbatas. Di dalam celah-celah bumi yang menganga lebar, proses penyusunan kembali tubuh-tubuh manusia yang telah hancur sedang berjalan dengan sangat presisi dan sangat cepat. Debu-debu dan tulang belulang yang telah lapuk mulai tersusun kembali menjadi struktur tubuh manusia yang utuh, dari ujung kaki hingga ujung kepala tanpa adanya sedikit pun kesalahan.
Setiap organ tubuh mulai terbentuk kembali, setiap saraf mulai berfungsi kembali, dan setiap otot mulai bekerja kembali. Seolah-olah mereka adalah mainan yang sedang dirakit. Proses kebangkitan massal ini adalah sebuah mahakarya spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu biologi atau kedokteran yang dimiliki oleh manusia modern saat ini. Manusia keluar dari kubur mereka dalam keadaan yang sangat memprihatinkan dan sangat menyelinkan. Telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak berhitan. Wajah-wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan yang sangat mendalam dan keheranan yang tak terlukiskan. Seolah-olah mereka baru saja mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan. Mata-mata mereka terbuka lebar, menatap dunia yang kini hanya berisi puing-puing kehancuran dan langit yang terus runtuh di atas kepala mereka. Tak ada lagi rasa tenang atau nyaman, hanya ketakutan yang sempurna yang menyelimuti setiap jiwa yang baru saja dibangkitkan dari tidur panjang mereka. Suasana di permukaan bumi setelah terbelah dan terbukanya miliaran makam menjadi sebuah kekacauan total dan panik massal yang tak terbayangkan sebelumnya. Puluhan miliar manusia dari berbagai zaman dan peradaban yang telah dibangkitkan dari kubur mereka berkumpul di satu tempat yang sama dalam keadaan telanjang dan ketakutan. Mereka berlarian ke sana kemari tanpa adanya tujuan yang jelas, mencari tempat perlindungan dari langit yang terus runtuh dan bumi yang terus bergoncang di bawah kaki mereka. Setiap jiwa berteriak meminta pertolongan dan perlindungan, namun tak ada satupun yang bisa menolong mereka kecuali amalan saleh yang telah mereka lakukan selama di dunia fana. Kebingungan yang sangat mendalam dan tak terlukiskan menyelimuti setiap jiwa yang baru saja dibangkitkan dari tidur panjang mereka di alam barzah. Mereka tidak lagi mengenali dunia yang kini hanya berisi puing-puing peradaban dan kekacauan total tanpa adanya sedikit pun tanda-tanda kehidupan yang biasa mereka lihat. Mereka tidak lagi mengenali bahasa yang digunakan oleh orang-orang di sekitar mereka, karena mereka berasal dari berbagai zaman dan peradaban yang berbeda, yang telah lama hilang. Setiap jiwa bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hari yang agung ini, dan mengapa mereka dibangkitkan dari kubur mereka secara serentak. Tidak ada lagi status sosial, kekayaan, atau kekuasaan yang bisa dibanggakan oleh manusia pada hari yang agung ini, karena mereka semua dalam keadaan yang sama, telanjang dan ketakutan. Raja-raja dan pemimpin negara yang dulunya memiliki kekuasaan yang sangat besar, kini dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, telanjang dan ketakutan di antara puluhan miliar rakyat mereka. Orang-orang kaya yang dulunya memiliki harta yang melimpah, kini dalam keadaan yang sangat menyedihkan, telanjang dan ketakutan di antara puluhan miliar orang-orang miskin dan terlantar. Semua manusia pada hari yang agung ini dalam keadaan yang sama, tanpa adanya sedikit pun kelebihan atau kekurangan yang membedakan mereka satu sama lain, kecuali amalan saleh. Ketakutan yang sangat mendalam dan tak terbayangkan ini adalah sebuah bentuk hukuman spiritual bagi mereka yang telah lalai dan mengabaikan panggilan Sang Pencipta selama di dunia fana. Mereka tidak lagi memiliki waktu untuk menyesali segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah mereka lakukan selama di dunia fana, karena hari penghakiman telah tiba di depan mata mereka. Setiap jiwa mulai merasakan kepanikan yang sangat mendalam dan ketakutan yang tak terlukiskan tanpa mengetahui penyebabnya berasal dari dimensi yang sangat gelap. Waspadalah, karena ketika air di Danau Tiberias itu benar-benar habis, maka tidak ada lagi yang bisa menahan apa yang selama ini terkunci di balik dimensi yang sangat gelap. Di tengah kekacauan total dan panik massal di permukaan bumi, malaikat-malaikat Tuhan mulai bermunculan dari langit, menjalankan perintah Sang Pencipta untuk menyeret seluruh manusia menuju tempat perkumpulan. Malaikat-malaikat ini memiliki wujud yang sangat menakutkan dan kekuatan yang tak terbayangkan oleh manusia, menjalankan tugas mereka dengan sangat disiplin dan tanpa adanya sedikit pun rasa belas kasihan. Mereka menggiring puluhan miliar manusia dari berbagai zaman dan peradaban menuju satu titik perkumpulan yang sangat besar dan luas tanpa adanya satu pun yang tertinggal.
Ini adalah sebuah proses migrasi spiritual yang sangat mengerikan, sebuah fenomena yang melampaui pemahaman manusia biasa. Manusia di bumi mahsyar ini dikumpulkan dalam keadaan yang sangat sesak dan berhimpit-himpitan, bagaikan sarden yang dikemas di dalam kaleng dengan sangat padat. Mereka tidak bisa bergerak sedikit pun dari tempat mereka berdiri, seolah-olah mereka adalah patung yang telah dibekukan dalam satu posisi tanpa adanya sedikit pun kebebasan. Udara di bumi mahsyar ini terasa sangat panas dan menyesakan sekali, karena matahari didekatkan di atas kepala mereka dalam jarak yang sangat dekat. Banyak yang mulai merasakan kepanikan yang sangat mendalam dan ketakutan yang tak terlukiskan, tanpa mengetahui bahwa penyebabnya berasal dari dimensi yang sangat gelap. Di tempat perkumpulan yang sangat luas dan tidak bertepi ini, adalah sebuah bumi baru yang putih bersih, tanpa ada gunung maupun lembah sedikit pun, tanpa ada 1 inci pun yang terlewatkan. Tidak ada gunung, lembah, lautan, pohon maupun bangunan sedikit pun di bumi mahsyar ini. Wujudnya adalah hamparan daratan yang sangat lurus, rata dan putih bersih. Cahaya di atas Ka'bah yang turun langsung dari langit tertinggi adalah pertanda bahwa pintu langit sedang terbuka lebar di atas rumah Tuhan. Kejadian gaib ini adalah sebuah filter spiritual yang memisahkan antara hamba-hambanya yang benar-benar beriman dengan mereka yang hanya mengandalkan ritual lahiriah semata tanpa adanya penjiwaan batiniah yang mendalam.